Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi sambutan salamnya nampaknya banyak yang sedang puasa sunat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Kadafi SHMH, Rektor Universitas Malahayati beserta seluruh sivitas akademika yang terdiri dari para wakil rektor, dekan, wakil dekan, para dosen, mahasiswa-mahasiswi. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung, Ketua Suriah Nahdlatul Ulama, Ketua PWNU Lampung, lalu kemudian Muhammadiyah, ormas-ormas Islam. Insya Allah kita semua menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Judulnya dengan Maulid Nabi bagaimana membentuk insan manusia beretika dan religius. Dalam Islam ada akidah, keyakinan, ideologi, ada syariah, hukum, halal, haram, ada akhlak. Selalu orang menerjemahkan akhlak ini dengan etika. Maka sebenarnya ada perbedaan. Etika, kesepakatan sekelompok orang. Itu etika. Sedangkan akhlak itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita selalu menyebut berakhlakul karimah. Kalaupun mau dipakai kata etika, Islamic ethic atau etika Islam, bahasa Inggrisnya. Kalau salah mohon diluruskan. Atau Islamic morality, moral Islam. Karena beda antara etika moral, kesepakatan manusia. Yang belum tentu manusia di kampung ini sama dengan tempat lain. Contoh, kalau kita datang ke barat, maka etika mereka ketemu cipika-cipiki. Saya misalnya datang ke pertemuan mereka, harus cipika-cipiki, walaupun dengan istri orang. Kalau tidak mau, maka disebut tidak beretika. Maka dengan berat hati apa boleh buat kan? Daripada kita ditolak orang kan, dipaksanya. Nanti diancam kita pakai pisau, cium kalau enggak. Nah ini namanya etika. Misalnya, kalau saya ceramah, saya tidak mau menyebut nama orang. Selalu saya katakan, ini ada seseorang. Nama tak boleh disebut. Menjaga kode etik jurnalistik. Nah, itu etika. Begitu juga dengan di pesawat. Kenapa ketika di atas pesawat, pramugari itu begitu ramah sekali. Begitu kita masuk, dia katakan, selamat pagi Bapak. Begitu dia minta mana boarding passnya, nomor berapa. Setelah kita duduk dia tanya, itu kenapa ikat pinggangnya belum diikat. Lalu kemudian dia tanya, mau minum teh apa minum kopi? Minum teh, mau teh bunga apa teh daun? Teh bunga, yang panas apa yang dingin? Yang dingin, mau di gelas apa? Tak usahlah banyak betul nanya. Itu namanya etika. Sedangkan akhlak bukan kesepakatan manusia, tapi dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal nih, ini misal. Saya datang ceramah di gedung Auditorium Convention Hall Malahayati University. Lalu saya datang kemari pakai baju kaos oblong, pakai celana jeans, pakai helm. Kira-kira saya orangnya tidak berakhlak atau tidak beretika? Saya tidak beretika. Menurut akhlak Islam, saya berislam. Saya berakhlak. Yang penting tutup pusar, tutup lutut. Maka saya sudah menjalankan akhlak Islam. Tapi di saat saya datang pakai baju kaos oblong, pakai celana jeans sempit, pakai helm, jamaah mulai bertanya. Ini asli apa KW?
Maka saya pun datang pakai sarung. Kenapa saya datang pakai sarung? Karena saya tahu Suriah NU dengan Tanfiziah datang. Pak Rektor juga pakai sarung. Tapi sebenarnya alasan yang paling tepat adalah karena nggak sempat pulang ke hotel. Kenapa pakai sorban? Itu etika. Untuk membedakan mana ustadz yang ceramah, mana yang enggak. Karena saya pernah datang ceramah pakai peci, pakai kemeja. Dulu, sebelum viral di internet. Pakai peci, pakai kemeja, orang nggak kenal. Lalu hujan turun, seperti tadi malam. Saya bawa mobil nyetir sendiri. Datang panitia, bawa payung. Pak, ustadznya mana? Gak mungkin saya menjawab, akulah dia. Maka ini etika. Pakai. Nah, ini adalah kesepakatan manusia. Sepakat manusia di Lampung mengatakan jilbab tidak wajib. Apakah hukum itu bisa lepas? Tidak. Karena akhlak bukan kesepakatan manusia. Tapi dia datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mesti kita dudukkan bersama. Supaya jangan sampai campur aduk antara etika dengan akhlak. Nanti begitu di luar ada orang bertanya. Apa isi ceramah Ustadz Somad tadi? Diawali dengan perbedaan etika dan akhlak. Apa perbedaannya? Pokoknya beda lah. Tadi udah diceritakannya. Etika, kesepakatan, sekelompok masyarakat. Makanya kata pepatah kita, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Ada etika di suatu daerah, kalau kita datang, dia kasih makan sirih. Nah, itu etika. Saya alhamdulillah selama di Lampung belum ada yang ngasih sirih. Begitu saya sampai di bumi Minangkabau, disambut dengan pencak silat. Setelah itu dibawa tepak sirih. Saya mau tanya, malu. Ketahuan kita bodoh kan? Saya diam aja. Begitu dia bawa sirih, saya ambil satu sirihnya, saya masukkan ke mulut. Setelah itu tepak sirih diberikan ke Pak Bupati. Datang Pak Bupati, disobeknya dikit aja. Dalam hati saya, ternyata pelajaran Abdul Somad akan datang nanya dulu. Coba kalau nanya, Pak, ini disobek aja atau dimakan satu? Udah sempat masuk, nggak mungkin dikeluarkan. Jadi ternyata lain daerah, lain. Lalu kemudian ada lagi satu daerah, itu kalau ketemu, maka penghormatan dari tuan rumah, wajahnya diludahi. Ada itu di daerah Afrika. Pernah nonton filmnya? Cari di YouTube. Datang, ludah wajah, titik. Jadi lain daerah macam-macam. Oleh sebab itu maka kita mesti kenal daerah ini baik-baik. Supaya kita jangan sampai salah sangka. Satu daerah orang ngomongnya keras. Keras ngomongnya. Itu kami alami sendiri waktu kuliah di Mesir dulu. Karena di Mesir kita ada Persatuan Mahasiswa Aceh, KMA. Ada Persatuan Mahasiswa Medan, HMM. Ada Persatuan Mahasiswa Riau, KSMR. Ada Persatuan Mahasiswa Sumatera Selatan, KEMAS namanya. Ada kebetulan saudara saya, namanya Dr. Aris Rahmat. Tugas di Diknas Lampung. Beliau sudah doktor. Saya masih LCMA juga lagi. LCMA lagi cemas menghadapi adik-adik mahasiswa. Jadi, lain daerah lain. Kalau kita bertamu ke rumah anak Wali Songo, KSW namanya, kekeluargaan mahasiswa Wali Songo, itu mereka lembut-lembut. Selesai mereka masak, makan, silakan makan. Tapi kalau dari HMM Medan, makan. Tapi karena kita sudah kenal, kita tak tersinggung. Tapi anak Jawa yang baru kenal, dengar itu pulang dia. Ini marah apa nih? Enggak, memang gitu gayanya. Oleh sebab itu maka ini kita perlu kenali etika orang masing-masing. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan akhlak.
Makanya tidak ada ayat memuji Nabi. Hai Muhammad, engkau salatmu sampai kakimu bengkak. Hai Muhammad, engkau bolak-balik pergi ke Makkah. Hai Muhammad, engkau sedekahmu banyak. Tapi Allah memuji Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlakmu amat sangat mulia. Kira-kira saya bisa nggak jadi qori ya? Sebenarnya saya ingin menunjukkan kepada mahasiswa-mahasiswi Universitas Malahayati, saya bisa juga ngaji pakai lagu. Bukan anak fakultas hukum aja yang bisa. Kadang kita datang suatu acara belum juga dimulai. Akhirnya kita nanya ke panitia, Pak Panitia, ya kenapa acara belum dimulai? Qori belum datang. Ternyata qorinya pemain naturalisasi. Tapi di Universitas Malahayati, qorinya langsung. Dan kata Pak Rektor, Pak Ustadz, di sini qori banyak sekali. Loh, kok bisa banyak qori? Karena siapa yang hafal Quran dapat beasiswa. Masya Allah. Beruntung bertuah Bapak Ibu. Tadi ketika sampai saya lihat kursi di belakang kosong. Dalam hati saya sudah suudzon. Ini kemana ini orang dengar ceramah, ternyata saya yang salah. Undangannya jam 8, datang setengah 8. Nah, itu salah satu etika tepat waktu. Ustadznya terlalu cepat datang. Jangan salahkan jamaah. Jamaahnya tepat waktu pas jam 8. Maka pertama, etika akhlak Nabi Muhammad SAW mengajarkan tepat waktu, yang bahasa kampung kita on time. Lewat sholat orang diajarkan on time. Kalau sudah azan berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk waktu, laksanakan sholat. Maka ketika Abdullah ibn Mas'ud bertanya kepada Nabi, Ya Rasulullah, ayul a'mal ahabbu ilallah. Apa amal yang paling dicintai Allah? Maka kata Nabi, as-salatu ala waktiha. Sholat tepat waktu. Dan kalau waktu sudah habis, apa boleh buat? Maka game is over. Habis. Ketika terbit matahari, syuruk namanya, waktu subuh sudah habis. Saya yakin 100% Universitas Malahayati, mahasiswi-mahasiswanya tidak akan terlambat sholat subuh karena boarding tinggal di asrama. Allahu Akbar. Adapun orang yang kos-kosan, jangankan terlambat, gak subuh sama sekali. Kenapa? Tidak ada kontrol. Tinggal di rumah kos. Terserah mau bangun jam berapa. Kawan yang terlambat di sebelah tidak peduli. Maka kalau yang masih sholat, alhamdulillah. Begitu dia bangun jam 8, dia tutup pintu jendela, dia rapatkan gorden, matikan lampu. Usolli fardhu subhi. Rok'ataini. Adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Iktidal rakaat kedua. Allahumma hdina fi man hadait. Kebetulan teman satu kos buka pintu ngeliat, Masya Allah, sahabatku ini sejak ngaji ini akhirnya dia sholat duha pun pakai kunut. Luar biasa gitu. Ustaz Somad, ya. Boleh saya nanya 4 mazhab? Boleh. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ya. Menurut mazhab apa sholat duha pakai kunut Pak Ustaz? Enggak ada. Lalu sholat apa tuh? Sholat subuh jam 8. Oleh sebab itu sudah ada waktunya. Inna salata kanat alal mu'minin kitabam mauquta. On time. Tepat waktu. Kami dulu ketika di kampus, kebetulan saya kuliah namanya Darul Hadis. Darul Rumah Hadis, Rumah Hadis. Didirikan 1964 oleh Raja Hasan II di Rabat, ibu kota Maroko. Saya S2 di Maroko. Jamaah nanya, dekat dari Maroke Pak Ustaz? Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Samudra Atlantik, Real Madrid, Barcelona. Ustaz ngapain kuliah jauh-jauh? Di sana gratis. Saya termasuk pemburu beasiswa gratis.
Kenapa Ustaz belum S3? Belum dapat yang gratis. Lalu kemudian mahasiswanya nggak banyak. 20 orang satu kelas. 15 orang Maroko, yang 5 diperebutkan. Terserahlah. Dari mulai Burkina Faso, orang dari Afrika, ada pula yang berkulit putih. Dan saya tinggal seperti adik-adik, boarding di asrama. Nama asramanya Cité Universitaire International. Lalu kemudian selama di asrama dibagi 2. Sebelah Afrika, sebelah berkulit putih. Saya ikut yang kulit hitam. Karena orang kulit hitam ini lebih ramah, lebih baik. Dan yang penting kita merasa lebih putih di antara mereka. Beda dengan di kampus Malahayati, asrama dengan lokal satu kampus. Sedangkan kami asrama ke lokal naik bis. Lalu kemudian kadang kita terlambat. Kalau sudah terlambat, jangan harap dosen buka pintu, dia kunci dari dalam. Makanya cepat-cepat berangkat dari kampus. Suatu ketika terlambat, malu. Karena kalau sudah lihat pintu, tutup. Karena kalau kita datang, malu. Dari mana kamu? Dari Indonesia apa dari asrama? Jauh betul. Maka usahakan untuk tidak datang terlambat. Masya Allah. Oleh sebab itu Islam menjalankan tepat waktu. Tapi sekarang siapa yang paling tidak tepat waktu? Umat? Banyak yang nggak mau ngaku. Ustaz mau nyindir ya. Demi Allah. Wallahi tallahi billahi saya tidak menyindir. Kita mengawali tepat waktu undangan jam 8. Saya yang terlalu cepat datang karena mau sarapan pagi. Ini hanya menekankan pertama kali waktu. Kalau sudah waktunya tidak tepat, hati kita mendongkol, yang ngasih materi nggak mood, yang mendengarkan materi pun nggak nyambung, sudahlah terlambat, HP bunyi. Terlambat HP bunyi. Kalau bunyi solawat, salatullah, salamullah, masih lumayan, kayak meracun. Oleh sebab itu maka ini etika Islam. Hari ini orang menyepelekan begitu saja. Tapi saya sampai di kampus Malahayati, semuanya on time. Alhamdulillah. Di masa akan datang, ini tetap kita jaga insya Allah. Mudah-mudahan anak cucu kita pun on time. Orang yang on time dalam hidupnya, insya Allah masuk surganya pun on time. Tapi kalau orang yang delay, masuk surganya pun delay. Ya Allah, kenapa belum masuk? Ente dulu selalu delay, ini delay. Berapa lama? Belum ditentukan jam berapa keberangkatan. Nauzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah haji tidak bisa ditambah waktunya, tidak bisa dikurangi. Tsumma afidhu min haitsu afadhan nas. Bertolaklah kamu dari padang Arafah, lalu ke Muzdalifah, bermalam di Mina, melontar 3 jumrah. Habis itu ke Makkah, tawaf rukun haji, ta'allul, selesai. Tidak bisa ditambah lagi. Tanggal 8 hari Tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah, tanggal 10 hari Nahar, 11, 12, 13 hari Tasyrik. Habis. Puasa Ramadan juga begitu. Kalau sudah azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis. Kalau masih ada orang makan ketika azan, maka batal puasanya. Makanya dalam mazhab Syafi'i ada namanya imsak. Di Maroko tidak ada imsak. Di tempat kita ada azan subuh 4.45, 4.35 sudah mulai berhenti. Imsak 10 menit sebelum azan. Imsak artinya menahan. Tahan, bunyi sirine. Imsak. Maka bersih, gosok gigi. Di Maroko tak ada. Mazhab Maliki tak ada imsak. Jadi kami makan aja terus. Makan. Tiba-tiba azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gimana nih? Mau ditelan atau dimuntahkan? Kalau ditelan, batal puasa. Kalau dimuntahkan, mubazir. Oleh sebab itu, maka imsak itu adalah
ijtihad dalam mazhab Syafi'i, ihtiyat, hati-hati. 10 menit sebelum azan, mulut sudah bersih, sudah gosok gigi, tidak ada keraguan. Oleh sebab itu Islam mengajarkan on time. Begitu juga berbuka. Dianjurkan berbuka cepat. Saya dapat kiriman video dari teman, mungkin ada yang dapat videonya, seorang sedang buka puasa, diletakkannya korma di mulut. Begitu masjid azan, Allahu Akbar, langsung masuk. Nah, jadi kalau mau on time nanti gitu. Tapi saya tak yakin air liur tidak menetes. Kalau sudah azan, berbukalah. Karena menunda buka tidak menambah pahala. Kamu kenapa enggak buka? Nanti bukanya jam 8 malam. Kenapa jam 8? Karena tadi startnya jam 8 pagi. Oh, enggak bisa. Ini waktunya sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena waktu yang sudah ditetapkan Allah dari mana? Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, ila ghurubis syamsi, dari sampai tenggelam matahari. Salat waktunya ada. Puasa waktunya ada. Zakat pun juga begitu. Ada waktu yang sudah ditetapkan Allah. Namanya apa? Haul. Haul. Putaran. Dulu uang kamu kapan? Mencapai 85 gram emas. Siapa yang uangnya mencapai 85 gram emas, maka dia wajib berzakat. Uang kamu berapa? Belum sampai 85 gram. Tidak akan kena wajib. Berapa 85 gram itu Pak Ustadz? Mohon kalau saya keliru, ibu-ibu luruskan. Yang paling ngerti harga emas, ibu-ibu. 1 gram 500.000. Kali 85 gram, 42.500.000. Siapa yang punya 42.500.000, kena zakat. Maka bukalah tabungan. Tabungan kamu berapa? 40 juta. Enggak ada zakatnya. Tabungan berapa? 42 juta. Belum ada zakatnya. Tabungan berapa? 42.450.000. Belum ada zakatnya. Tabungan berapa? 45 juta. Sudah ada zakatnya. Kapan? Setelah 1 haul dipegang selama 1 tahun menurut hitungan Qamariyah. Ini saya mau ajarkan bagaimana supaya seumur hidup tidak berzakat. Mau saya ajarkan? Gini caranya. Ketika tabungan kita sudah sampai 42 juta, maka kita ambil 20 juta, beli cincin 1. Lalu orang bertanya, Bapak Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Lampung, sudah bayar? Belum Pak. Kemarin tabungannya? Hampir nyaris. Terus, ini buku tabungan. Dah, nabung lagi. Begitu sudah hampir ambang batas 42 juta, keluarkan lagi. Ambil 30, beli motor. Nggak jadi lagi. Akhirnya dalam hati, malaikat, aku tipu kau. Nah, tiba-tiba datang penyakit. Motor dijual, cincin melayang. Apa kata malaikat? Rasakan. Oleh sebab itu, orang yang mempermain-mainkan agama. Begitu juga dengan kambing. Ada waktunya. Kambing kamu 40 ekor, keluarkan 1 ekor. Kebetulan kambing dia 39 ekor. Yang 1 ekor hamil tua. Menurut USG terakhir, besok jam 5 akan melahirkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DRH, apa itu? Dokter Hayawan. Kata dokter hewan, besok kambing kamu lahir jam 6 subuh. Jam 5, habis sholat subuh, dia potong 1. Bismillahi Allahu Akbar. Dah, datang petugas amil zakat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Menurut perhitungan kami, laporan dari dokter hewan, katanya kambing Bapak pagi ini 40 ekor. Hitung aja sendiri. Kok 39? Udah aku potong 1. Oleh sebab itu maka ada waktu, Allah tetapkan waktu, tapi jangan main-main dengan waktu. Bapak Ibu yang sudah punya uang 100 juta, maka zakatnya 2,5%, yaitu 2,5 juta.
Insya Allah kita nih semua masing-masing punya uang 100 juta insya Allah. Amin. Dari bunyi aminnya nggak yakin nampaknya. Lebih oke, alhamdulillah. Masalah uang kita nggak bisa nilai dari wajah. Ada orang yang hitam, pesek, pendek, tak ada duit, kata orang. Ternyata ketika dilihat duitnya banyak. Tapi ada yang ganteng, putih, buka dompet 2.000 perak. Oleh sebab itu tak bisa wajah jadi ukuran masalah duit. Nah, sekarang yang punya uang 100 juta, tidak akan ada yang mengontrol, tidak ada auditor, disimpan di bawah bantal. Orang nggak tahu. Istrinya pun nggak tahu. Karena bantal itu nggak pernah dia pakai. Akhirnya Allah yang maha tahu. Ini saya bukan horor, bukan nakut-nakuti. Orang yang tidak berzakat, padahal waktunya sudah tiba, maka uang itu akan keluar dengan caranya sendiri. Maka sampai masanya nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba lutut sakit. Dikusuk, dipijat, makin sakit. Datang itu tusuk pakai jarum, apa namanya? Akupunktur. Tusuk, nggak juga hilang. Pakai jarum nggak mempan, pakai paku payung, makin sakit. Akhirnya dibawalah ke dokter Singapura. Rumah sakit terkenal megah mewah. Sampai di sana datanglah dokter membawa martil kecil. Ini bedanya martil dokter sama martil tukang. Tukang ini martilnya besar, duitnya sedikit. Dokter ini martilnya kecil, duitnya banyak. Dia ketok sedikit. Ayah, lapuk lah, lama pakai. Jadi gimana nih dok? Tenang, don't worry. Jangan takut men. Kita akan ganti. Kita sudah import lutut dari RRC. Sebelah kiri 40 juta, sebelah kanan 40, ongkos pasang 20. Pas 100. Itu namanya duit hantu dimakan setan. Saya bukan nakut-nakuti. Yang nggak berzakat, tolong segera keluarkan. Kemana? Ke lembaga Islam. Tadi Tuan Rektor bercerita bagaimana sodakoh. Bagaimana memelihara, menjaga anak yatim. Kalau sampai waktunya, ada buku yang bagus ditulis oleh Abu Ammar Al-Misri. Judulnya Sa'ah wa Sa'ah, Ajaib wa Gharaib wa Taraib. Betapa Sa'ah wa Sa'ah. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, semua ada saatnya. Diterbitkan oleh Pustaka Al-Kausar Jakarta, diterjemahkan oleh Abdul Somad LCMA. Ada saatnya. Ada saatnya menabung. Ada saatnya berbagi. Ada saatnya hidup. Ada saatnya mati. Maka jangan main-main dengan waktu. Islam mengajarkan waktu sampai Allah bersumpah 6 kali demi waktu menurut urutan waktu. Yang pertama urutan waktu terbit fajar. Wal fajri walayalin ashr. Waktu subuh. Was-subhi idza tanaffas. Matahari naik. Wad-duha. Waktu siang. Wan-nahari idza tajalla. Waktu petang. Wal-asr. Waktu malam 2 kali. Wal-laili idza saja. Wal-laili idza yaghsha. Jangan main-main dengan waktu. Orang Arab mengatakan al-waktu kas-saif. Waktu seperti pedang. Illam taqta'hu. Kalau kau tidak patahkan, qata'aka. Dia yang akan memotong pedang. Mesti kau pakai. Kalau tidak, dia yang akan memotongmu. Alhamdulillah. Adik-adik yang sudah tinggal boarding di asrama, waktunya full. Tidak akan ada hilang. Maka tetap istiqamah. Menjaga diri. Jangan main-main dengan waktu. Kata orang waktu dibagi 2. Siang 12, malam 12. 12 tambah 12, 24. 24 dibagi 3, 8 jam. 8 jam kerja, 8 jam tidur, 8 jam nggak tahu pergi kemana. 8 jam kerja. Masuk jam 8 pagi, pulang jam 4 sore. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Habis itu 8 jam tidur. Kata dokter kalau tidak tidur 8 jam, kena penyakit 5L. Lemah, letih, lesu, letoy, loyo. Lalu kemudian 8 jam tak tahu kemana. Twitter, BBM, WhatsApp, browsing, launching, mancing, surfing, Mahabharata, Abad Kejayaan, Upin Ipin, Transformer, Real Madrid, Barcelona, Manchester United.
maka nanti yang pertama kali ditanya di hadapan Allah, la tazulu qadama abdin, kaki anak Adam akan tetap tegak berdiri di padang mahsyar hatta yus'al an arba', sampai ditanya tentang 4 masalah. Yang pertama yang akan ditanya adalah an umrihi fima afnah, umur kemana saja kau habiskan. Alhamdulillah, andai mati kita siang ini, maka kita bisa menjawab. Umurmu tadi malam kemana kau habiskan? Di lapangan Saburai sampai flu kena hujan. Umurmu subuh tadi kemana kau habiskan? Di masjid tadi subuh kajian dengan Ustaz Somad. Tadi pagi kemana kau habiskan? Kami ngaji di Universitas Malahayati. Maka waktu ini jangan sampai hilang. Percuma, kata orang Malaysia, percuma, tidak ada kompensasi di hadapan Allah. Berapa tahun Abdul Somad diberi umur? Saya sudah hitung-hitung, insya Allah mati tahun 2040. Ustaz kok bisa tahu? Lahir 1977, meninggal 2040, kalau ikut Nabi 63 tahun. Kalau kurang dari itu, alhamdulillah. Kalau lebih, bonus. Jangan tambah rukun iman jadi 7. Antuk minabillah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wal yaumil akhir, wa biqadri khairihi wa syarrihi, wa dokter spesialis. Saya masih ke dokter, istri anak masih ke rumah sakit ibu dan anak, ibu bapak dokter jangan tersinggung, tapi ketika kita dalam masalah keyakinan, berapa banyak yang diponis mati ternyata tak mati. Makanya kalau jenguk orang sakit nggak boleh ponis. Gimana pendapatmu bro keadaanku? Kalau ku tengok gayamu nampaknya 2 kali Jumat gol nih. Boleh. Boleh. Ketika dia tanya, gimana keadaanmu? Ente nampaknya tak bakalan mati. Tapi kata dokter, aku mati. Dokternya lebih dulu mati. Tenang saudaraku. Kalau umur ini di tangan Allah. Malaikat maut kalau datang nggak pernah nengok akte kelahiran. Betul? Tidak pernah. Saya ceramah ke masjid. Apa kata ketua masjid? Saya sudah diponis dokter Pak Ustadz. Katanya ini dada mesti dibelah. Terus urat kaki dipotong naik ke dada. Namanya bypass. Jalan tol dong. Kalau tidak mau bypass, nanti katanya umur saya tinggal 3 bulan. Sudah berapa bulan Pak? Saya takut pas sedang sama dia mati. Saya yang kena. Sudah berapa bulan Pak? Udah 2 tahun nggak mati-mati. Nah, jadi kita nggak bisa ukur. Ada anak muda, sehat walafiat, habis medical check up, otak sehat, mata sehat, telinga sehat, leher sehat, jantung sehat. Semua sehat. Begitu senangnya turun ke bawah, sehat. Tabrak mobil, mati. Bahwa kita masih hidup hari ini, maka Islam mengajarkan bagaimana akhlak mengatur waktu. Dalam WC, kamar mandi, kotor, najis, tempat setan. Tapi kita bisa dapat pahala di kamar mandi. Bagaimana caranya? Baca doa. Bismika Allahumma. Inilah kalau Ustaz ngantuk. Bacaannya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Berapa lama kau berada di dalam, maka terhitung zikir. Jadi kalau teman-teman di asrama sudah ngantri panjang, lama kali ente di dalam. Aku sedang mengumpul pahala di dalam. Tapi bacaannya yang benar. Mau makan. Makan itu semua makan. Maaf, binatang aja makan. Tapi makannya orang beriman bernilai ibadah. Karena waktu dihabiskan. Kenapa? Saat makan itu dia membaca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Yummy. Maka makannya pun bernilai ibadah. Saya pagi ini makanannya luar biasa. Ustaz Somad mau pilih mana? Mau lontong apa nasi uduk? Saya pilih ini. Kenapa? Karena saya dengar sayup-sayup mengatakan ini nasi gemuk. Berarti saya bisa gemuk nih makan ini. Luar biasa. Minumannya juga pilih. Ustaz pilih mana? Mau naga? Oh saya takut dragon ini. Atau pilih jus, atau pilih kopi, atau pilih teh. Saya yang biasa saja teh. Masya Allah. Artinya apa? Makan pun bernilai ibadah.
Makannya orang beriman bernilai ibadah. Kenapa? Karena makan itu fungsinya untuk menegakkan tulang belakang. Liuqima sulbah. Tadi bisa sholat, kenapa? Tulang belakang tegak. Saya bisa ceramah, kenapa? Tulang belakang tegak. Andai tadi tak makan, tentu jatuh. Oleh sebab itu tegak. Makanya kalau ada bapak-bapak makannya banyak, lalu istrinya marah. Mas jangan makan banyak-banyak. Kata Ustadz kan nggak boleh. Adinda, aku kalau tidak sebanyak ini, tulang belakangku tak tegak. Ini hanya untuk menegakkan tulang belakang. Dah dapat dalilnya kan? Insya Allah kalau ngaji sama saya banyak dapat dalil-dalil untuk ngeles. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bercerita masalah waktu, maka waktu yang paling banyak dihabiskan tak tahu pergi kemana adalah di masa muda. Beruntung adik-adik di Universitas Malahayati punya rektor yang masih muda. Tadi saya dikenalkan, Ustadz Somad ini rektor. Kebetulan beliau di samping orang yang sudah agak tua. Saya mau negur, takutnya salah tunjuk. Takutnya salah, Pak Rektor, tahu-tahu, mohon maaf Pak Ustadz, yang ini. Oh kan malu kan. Muda, doktor, rektor. Abdul Somad sudah tua, tak doktor, tak pula rektor. Untung dikasih mikrofon ceramah. Oleh sebab itu maka yang muda yang berprestasi, silakan. Kalian harus gantungkan cita-cita. Waktu yang kau berikan ini ya Allah, aku akan habiskan. Umur 22, S1, 25, S2, 27, S3. Aku harus selesai. Habis itu terserahlah. Mau es cendol, es doger. Harus pasang target ke depan. Nikah gimana Pak Ustadz? Bisa kuliah sambil nikah. Bisa. Siapa bilang nggak bisa? Kemarin saya baru pulang dari Kairo. Lalu teman-teman adik-adik kelas nanya, Ustadz Somad, gimana kalau kami sambil kuliah ini nikah? Baik, saya bilang. Lalu makannya dari mana? Mana saya tahu. Kamu kan dapat kiriman dari orang tua. Iya. Dapat beasiswa. Iya. Dua. Kiriman orang tua dapat. Beasiswa dapat. Iya. Carilah perempuan yang sama. Dia juga dapat kiriman. Iya. Dapat beasiswa. Iya. Gabungkan. Itu namanya merger. Gimana kami tahu bahwa uang dia banyak Pak Ustadz? Lihatlah. Kalau cincinnya 3 banyak duitnya itu. Tapi jangan hanya kau lihat materinya saja. Waktu-waktu. Saya mau nikah Pak Ustadz tapi kuliah inilah belum bisa nikah. Belum orang tua pun jadi susah. Di kampung ini. Stop. Jangan kau cerita. Tak sampai hatiku mendengarnya. Aku orangnya hati lembut. Jangan sampai aku melelehkan air mata. Stop. Jadi gimana solusinya Pak Ustadz? Banyak-banyak puasa sunat. Solusi. Insya Allah. Kau banyak puasa sunat. Nafsumu ada. Tenaga tak ada. Pergi kampus. Datang lewat cewek-cewek cantik. Dek, itu cewek. Tengoklah aku udah gak nampak lagi. Udah mau mati aja bawaan. Oleh sebab itu maka waktu ini luar biasa. Begitu cepat berlalu. Tadi ketemu dengan kawan-kawan. Ini saya kakaknya Ustadz Ikhwani. Ini adiknya Ustadz Ikhwani. Saya ke Mesir dulu yang menguruskan menjemput di airport. Yang mencarikan rumah. Yang ngantar pulang Ustadz Ikhwani. Saudara-saudara kawan saya. Ini ada pertemanan kami luar biasa. Dulu berangkat kami ke Jakarta untuk pelatihan ke Mesir. Tahun 1998. Tak terasa sekarang sudah 2017. Tahun depan kami akan reuni yang ke-20 tahun. Tak terasa. Padahal rasanya umur baru 27. Ustadz kok pede sekali bilang 27. Yang ngomong saya 27 bukan saya. HP Samsung. Ustadz, kita foto ya. Ya, selfie ya Pak Ustadz ya. Pas dia ini saya lihat umur 27. Loh. Kok jujur sekali HP ini? Begitulah cepatnya waktu berlalu adik-adik. Kemarin sekolah SMA aliyah saya ngundang ke sekolah, kepala sekolah. Ustadz Somad datang ke sekolah ya acara Maulid Nabi. Oke Pak, saya datang. Begitu teman-teman tahu saya datang, mereka pun datang. Lalu mereka buat reuni kecil-kecilan. 20 tahun sudah kita nggak ketemu ya. Iya. Sekarang pertanyaannya apa? Anak kamu berapa?
20 tahun nggak ketemu, pertanyaan anak berapa? Satu-satu ada juga yang nanya, istri kamu berapa? Itu pertanyaannya. Saya yakin kalau nanti kami reuni yang ke-30 tahun, pertanyaan sudah mulai, sakit kamu apa? Kamu apa? Diabetes mellitus. Baik. Reuni ke-40 tahun, makamnya di mana? Begitu cepatnya waktu. Begitu kami ketemu, 20 tahun nggak ketemu, saya tengok, saya pandang teman-teman, Masya Allah. Apa yang kau lihat Ustadz Somad ini dulu imut-imut. Sekarang, lah. Oleh sebab itu luar biasa. Maka kalian yang masih muda-muda, masih panjang waktu ke depan, planning. Apa maknanya? Sampai waktu itu habis, tak bisa kita sebut Rabbana absarna. Mata kami sudah melihat. Wasami'na. Telinga kami sudah mendengar. Farji'na. Kembalikan kami lagi ke dunia. Na'mal salihan. Kami ingin beramal saleh. Nabi Muhammad SAW datang mengajarkan kita bagaimana etika mengisi waktu. Ini yang pertama. Ngomong-ngomong, Ustaz ini ceramah sampai jam berapa? Sampai waktu selesainya tiba. Saya tadi tak dibatasi. Dari mana Ustaz tahu waktunya sudah selesai? Kalau saya lihat ada yang menguap 2 orang, saya berhenti. Nah, biasanya saya ceramah di mana-mana 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tapi karena botolnya kecil, setengah jam cukup. Bercanda, tak serius. Yang kedua, tadi malam Ustaz ngomong ada poinnya 3. Perbaikan pendidikan, perbaikan ekonomi, perbaikan politik. Pagi ini di Universitas Malahayati Ustaz ngomong berapa? Secukupnya. Yang pertama, Nabi datang mengajarkan kepada kita etika bagaimana menjaga waktu. Jangan sampai ada kosong tanpa ibadah. Kosong tidak ada. Tidak ada dalam Islam waktu kosong. Sampai-sampai ketika dia sedang luang waktu tetap berzikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi sesuai dengan kerja masing-masing. Misalnya tugas di rumah sakit, pelayanan. Datang orang mau nanya, Pak gimana keadaan pasien ibu saya? Subhanallah, subhanallah. Tentu nggak sesuai. Sesuailah masing-masing. Ngajar di lokal. Peserta kelompok 1 silakan diskusi. Sudah Pak, kelompok 2 diskusi. Sudah Pak, lanjutkan tanya jawab. Selesai Pak, buka season 2. Bapak enggak? Subhanallah, subhanallah. Dia mesti ngomong. Ada saatnya ngomong. Ada saatnya enggak ngomong. Ada saatnya mulut berzikir. Tapi hati tak pernah putus mengingat Allah. Alladzina yadhkuruna Allah. Orang-orang yang berzikir mengingat Allah qiyaman. Waktu tegak. Wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, waktu berbaring. Andai mata sudah hampir terlelap, tetap dia baca Bismika Allahumma ahya wa amut. Terbangun tadi pagi, maka yang pertama dia ucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Berikut ini mari kita baca doa penutup majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tiba-tiba datang kawan di sebelah. Doa penutup majlis. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Rupanya selama majlis tadi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ustaz ini nyindir orang ngantuk. Enggak ada yang ngantuk saya lihat. Tadi malam di tanah lapang ada yang ngantuk. Gimana mau ngantuk hujan? Yang kedua, Islam mengajarkan etika kepada Allah. Orang sekarang dianggap baik kalau tidak melanggar peraturan manusia. Tapi dalam Islam, akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau sudah sampai di masjid, angkat takbiratul ihram. Allahu Akbar. Akhlak. Mata melihat tempat sujud. Ya, lihat ke depan. Lihat ke depan, Masya Allah. Cantiknya kaligrafi masjid ini. Dan lihat ke atas, ada cicak kawin. Andai gatal sekalipun,
Tidak boleh dia garuk 3 kali berturut-turut dalam mazhab Syafi'i. Gatal. Gatal juga. Gatal lagi, berhenti cari kalpana. Berarti kena kurap kadas. Ada akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiblat mata ke tempat sujud, kiblat dada ke arah Baitullah, kiblat hati khusyuk kepada Allah. Mulut bergerak. Ada sekarang orang sholat diam, Allahu Akbar. Apa yang kau baca tadi? Terserah aku lah, apa kau tanya? Mulut. Sahabat Nabi namanya Khabbab ibnul Arth. Ya Khabbab, ya, kamu pernah sholat sama Nabi? Pernah. Kamu lihat Nabi? Ya. Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak atau enggak bergerak? Nabi kalau sholat mulutnya bergerak. Dari mana kamu tahu? Bittirabi lihyatih, karena saya lihat jenggotnya bergoyang. Bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi jangan gara-gara ini nanti sholat zuhur nih. Ketika teman sholat sunat. Dan kalau ngaji bukan untuk mengukur orang. Kita kalau punya meteran yang diukur diri kita. Sekarang orang punya meteran setelah dapat dia mengukur orang. Kurang 1 senti nih. Kurang nih. Oleh sebab itu ini adalah hablum minallah. Jaga. Makanya yang rajin puasa sunat itu hablum minallahnya Masya Allah. Masuk ke kamar mandi, kunci, tutup, nggak ada CCTV. Andai haus luar biasa, dia ambil air dari bak, dia minum. Ada yang tahu? Nggak ada. Jangankan 1 teguk, kepalanya dia masukkan ke bak. Dia minum setengah bak. Nggak ada yang tahu. Minum setengah bak, setelah itu keringkan bibir. Keluar dari pintu kamar mandi, buat gaya-gaya mau mati. Gaya mau mati tapi kenyang. Hai anak-anak muda, takutlah kau kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun kau berada. Teman tidak tahu, hubungan lewat HP, tapi ingat Allah sedang mengamatimu. Tidak ada CCTV, Pak Rektor sedang keluar kota, Ibu dekan tidak berada di lokasi, tapi ada dia bersamamu. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia yang tidak mengantuk dan tidak tidur. Etika kepada Allah tetap dijaga karena kebersamaan. Ma'iyyatullah, merasa sunyi di tengah keramaian, merasa ramai di tengah kesunyian. Ini nampaknya ramai, tapi dia merasa sunyi karena dia merasa berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat ada orang di dalam ruangan sendiri saja, tapi dia tetap merasa ramai. Kenapa? Ma dhannuka bitsnaini, kalau kau sangka kau cuma 2 dengan Muhammad, fallahu thalithuhuma, maka Allah adalah yang ketiga. Kau bersama Abu Bakar di dalam Jabal Thur, maka yang ketiga kau bersama Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang ditanamkan dalam salat. Allahu Akbar, kau bersama dengan Allah. Itu yang ditanamkan dalam puasa, bersama dengan Allah. Begitu juga dalam umrah. Hanya salat sebentar. Salat dari takbiratul ihram ke salam 5 menit. Tadi subuh agak lama karena imam ayatnya panjang. Yang salat sendiri 2 menit putus. Bismillahirrahmanirrahim. Valentino Rossi. Yang agak lama puasa 13 jam setengah. Sahur jam 5 kurang. Kalau di Lampung jam 4.20, berbukanya nanti jam 6. Insya Allah lama, tapi ada yang lebih lama. Apa itu umrah? Umrah ini lebih lama. Merasakan pengawasan Allah, yaitu etika akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Gatal hidung. Jangan sampai cabut bulu hidung. Karena kalau cabut bulu hidung tercabut, bayar dam. Udah tercopot gimana Pak Ustaz? Bayar. Masukkan lagi, ya nggak bisa. Rambut, takut. Kebetulan selesai labbaik Allahumma labbaik. Tiba-tiba ngerasa ada yang nyangkut di gigi. Keluar dari Masjid Bir Ali, nampak kelihatan itu duri pohon korma. Cabut, kena bayar, denda, fidyah. Tak boleh. Kuku, mencabut kuku.
Tak boleh. Pakai minyak wangi. Tak boleh. Saya insya Allah Pak Ustadz kalau nahan cabut bulu bisa. Nahan kuku bisa. Menahan bulu hidung bisa. Menahan bisa. Cuman yang nggak tahan kalau nengok jamaah dari Arab-Arab ini Pak Ustadz. Tundukkan pandangan. Tak boleh. Nengok dikit. Ya apa-apa. Merasakan itu semua. Sampai kapan? Sampai tahallul. Yang sebelumnya ihram. Mencabut bulu badan. Haram. Mencabut kuku. Haram. Ngomong kasar. Haram. Tapi setelah itu tahallul. Menjadi halal. Selesai sa'i. Tahallul. Tahallul gimana? Potong rambut. Muqassirin. Cukur pendek. Muhalliqin. Cukur habis. Potong pendek. Muqassirin. Gundul habis, muhalliqin. Ustaz Somad kok enggak pangkas? Rambut Ustaz udah panjang, udah gondrong, udah banyak komen di internet. Saya mau umroh nanti. Terus, saya mau umroh supaya panjang. Masa bayar 15 rial rambut pendek? Habis tawaf, sa'i. Habis sa'i, masuk barbershop. Masuk ke dalam. Dia tanya, halaq qasar. Halaq qasar. Qasar pendek. Salat 4 rakaat, qasar jadi 2. Halaq qasar, halak. Halak artinya cukur habis. Yang ditanya orang Batak, halak. Oh, lo maksudnya kan? Halak habis. Saya sangka dia cukur macam tempat kita, gunting dulu, habis itu pakai sabun, lalu dipotong. Rupanya pakai mesin. Saya sangka kulitnya tanggal sekalian. Setelah tahallul barulah ini etika kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali kau berjanji di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Saat lafaz Allah itulah telunjukmu naik menurut mazhab Syafi'i. Asyhadu an la ilaha illallah. Makanya anak-anak muda kalau foto sama saya, Allah. Allah. Tapi jangan waktu tahajud asyhadu an la ilaha illallah gitu. Jangan foto begini. Kenapa? Kalau foto begini, ternyata nanti dia crop, ini dia ambil sidik jari kita. Kita kalau mau pergi masuk ke Saudi Arabia, ke luar negeri, diambil. Your finger please. Kalau gini, ini pun diambil juga. Ini kena. Maka yang paling tepat. Gimana diambil? Kecuali diambil kamera dari samping. Insya Allah. Apalagi kalau ibu yang nanya, Mas tadi kok gini? Kaulah selamanya. Allah. Ini banyak anak-anak gadis sekarang foto. Ini bahaya. Jadi, kujadikan kau yang kedua. Bahaya. Oleh sebab itu semua ada simbol, ada makna. Dulu orang Yahudi, orang Arab jahiliyah, ketika mereka beribadah, mereka nunjuk berhala. Ya Lata, ya Uzza, ya Manat, ya Hubal, ya Jibti, ya Taghut, ya Naham. Setelah Islam datang, jangan lagi tunjuk-tunjuk. Tapi kau katakan tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Berapa kali kau ulang syahadatmu? Tadi masuk masjid. Tahiyatul masjid. Usolli sunnata tahiyatul masjid raka'atain lillahi ta'ala. Qabliyah subuh. Usolli sunnata subuhi raka'atain qabliyatan. Salat subuh. Usolli fardhu subuhi. Kau sudah ulang 3. Nanti duha. Usolli sunnatat duha raka'ataini. Asyhadu an la ilaha illallah. Mazhab Syafi'i. Saya lihat Pak Ustaz ada yang itu mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi ngangkatnya sekali, turun sekali. La. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu Hanafi. Kalau Hambali, setiap lafaz Allah naik. At-tahiyatul barakatuh, salawatu tayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum wa ala ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu Hambali. Kalau Maliki, dari awal sampai akhir bergerak. At-tahiyatul barakatuh, salawatu tayyibatulillah. Assalamualaikum. La tatajawaz basaruhu isba'ahu. Mata melihat ujung telunjuk. Mata melihat ujung telunjuk. Yang dilihat mata, ujung telunjuk kita. Bukan telunjuk orang. Ini banyak sekarang yang lihat. Saya terganggu lah Pak Ustadz dengan telunjuk orang. Apa terganggu? Yang dilihat telunjuk kita. Tetap terganggu di ujung Pak Ustadz. Macam kan? Saya khawatir dia kalau dia terganggu, dipegangnya pula.
menguatkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini etika akhlak. Lalu kemudian fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa man ta'ala bi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Habis itu minta ampun sama Allah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Apa yang kau sedihkan dosa? Kiriman belum datang. Sangka. Ternyata tidak semua air mata karena penyesalan. Maka disebut air mata buaya. Karena buaya itu tidak punya pori-pori. Buaya nggak ada pori-porinya. Siapa yang nggak percaya, pergi kebun binatang, cari buaya. Tengok pori-porinya. Buaya nggak ada pori-pori. Maka kalau dia mau berkeringat, dikumpulkannya keringatnya, dikeluarkan lewat mata. Maka kalau ada orang kekenyangan nangis, itu buaya. Buaya asal kenyang, nangis. Asal berkeringat, capek, nangis. Maka air mata buaya. Tapi tidak selamanya buaya ini jahat loh. Ini dekat kita nyebrang ke Jakarta. Di Jakarta orang Betawi kalau nikah, itu pasti pakai roti buaya. Roti buaya. Saya tanya sama ibu-ibu yang teman saya nikah di Jakarta. Kenapa roti buaya? Ternyata buaya binatang paling setia. Buaya tak pernah selingkuh. Kecuali kalau naik ke darat. Pokoknya dia selama di air, setia luar biasa. Kalau sudah dia naik ke darat menjadi buaya, itu luar biasa. Nah, jadi kita ini harus adil menilai buaya. Tak selamanya dia jahat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salatala istighfar astagfirullahaladzim. Lalu kemudian semua kau serahkan pada Allah 5. La ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lahul mulku, dia yang punya kerajaan, kekuasaan. Wa lahul hamdu, dia yang layak dipuja dan dipuji. Yuhyi, dia menghidupkan. Wa yumit, dia mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tanamkan yang 5 itu dalam hati. Jangan sombong, jangan angkuh. Ini dari Allah. Ini sekarang banyak orang selesai salat. Qadir. Qadir. Bu. Ibu kok dari tadi qadir? Suamiku qadir. La ilaha illallah syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Biasanya di masjid-masjid NU, Perti, Al-Wasliyah, itu zikirnya kuat. Tapi kalau Muhammadiyah, nggak bersuara. Terserah. Mau zikir kuat, mau zikir silent, yang penting zikir. Saya tak pernah mempermasalahkan. Ustaz Somad, apa hukumnya zikir jahar? Ada dalilnya. Yang zikir nggak jahar? Ada dalilnya. Gimana kami bisa lihat? Buka Play Store. Tulis 37 masalah populer. Somad LC, enter, download gratis. Kami sudah dapat Pak Ustadz, sudah kami share. Terus nggak pernah dibaca. Bacalah. Nah ini tentang masalah. Tidak usah dipermasalahkan. Dulu anak-anak muda NU berdebat dengan anak muda Muhammadiyah tentang kunut subuh. Kata anak muda NU, mesti kunut subuh. Kata Muhammadiyah, nggak perlu ada kunut subuh. Berdebat sampai jam 2 malam. Besok dua-duanya nggak sholat subuh. Maka masalah ini tergantung imamnya. Ju'ilal imam liyutamma bih. Kalau imammu itu baca kunut, kau ikut kunut. Hai Imam Hambali, ya, aku ikut engkau Imam Hambali. Mengapa Makkah Madinah enggak ada kunut subuh? Karena Makkah Madinah mazhabnya Hambali. Sedangkan kita mazhab Syafi'i. Makkah Madinah mazhab Hambali sejak kapan? 1924. Sebelum 1924, mazhabnya Syafi'i. Raja yang sekarang Salman bin Abdul Aziz menggantikan abangnya Abdullah bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Fahad bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya bin Abdul Aziz Khalid, menggantikan abangnya juga bin Abdul Aziz, anak Abdul Aziz. Siapa namanya?
Faisal menggantikan abangnya bin Abdul Aziz lagi. Siapa dia? Suud menggantikan bapaknya King Abdul Aziz. 7 kerajaan itu bermazhab Hambali. Sedangkan dulu mazhabnya Syafi'i. Makanya ulama-ulama yang dulu mufti mazhab Syafi'i. Ada seorang ulama besar bermazhab Syafi'i. Itulah kitab I'anatut Talibin. Itulah yang ditulis oleh Syekh Bakri Syata. Lalu kemudian turun kepada murid-muridnya. Salah satu muridnya adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari bermazhab Syafi'i, pulang ke Jombang, mendirikan pondok pesantren, mendirikan lembaga Nahdlatul Ulama. Nah, jadi orang kalau ngerti masalah mazhab, pulang dia dari Makkah, ini banyak sekarang orang baru umroh 7 hari sudah nyalahkan ulama. Saya kemarin di Makkah Madinah nggak ada pakai kunut subuh. Ini nampaknya kunut subuh imam di kampung aja yang buat-buat ini. Makanya pelajari fikih 4 mazhab. Masalah kunut subuh terbagi kepada 4. Paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Yang berkunut subuh 2, yang tidak berkunut 2. Yang berkunut Syafi'i dengan Maliki. Yang tidak berkunut 2, Hanafi dengan Hambali. Mudah ingatnya. Yang paling tua dengan yang paling kecil tidak berkunut. Nah, jadi lambang metal. Hanafi, Hambali tidak berkunut. Maliki, Syafi'i berkunut. Kalau kita jadi makmum, ikut saja imam. Tadi kebetulan saya sholat di masjid, imamnya baca kunut. Saya ikut. Allahumma adina fi man hadait. Amin. Wa'afina fi man afait. Amin. Wa tawallana fi man tawallait. Amin. Wa barik lana fi ma a'tait. Amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Amin. Selanjutnya tidak diaminkan. Yang diaminkan itu doa. Sedangkan sisanya itu sana puja-pujian, enggak usah diaminkan. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'zu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'ala. Bagi yang hafal, yang enggak hafal. Jadi tidak semua doa itu diaminkan. Kadang saya kalau diundang di kantor dinas, kantor BUMN, perusahaan, berikut ini pembacaan doa. Ya Allah, hari ini kami berkumpul di kantor ini. Amin. Kok diaminkan? Bersama Bapak Bupati, Wali Kota, dan segenap forum komunikasi pimpinan daerah. Amin. Itu kan belum. Maka selesai itu berdoa sama Allah. Kalau berdoa, bagaimana Nabi berdoa? Nabi berdoa kata sahabat, sampai Nabi itu bajunya besar lengannya. Maka ketika lengannya besar, diangkatnya tangan ke atas, nampak putih ketiaknya. Bayadhu ibtayhi. Kami yang di bawah melihat Nabi sedang khutbah, kami melihat putih ketiak Nabi. Nabi Muhammad itu saking putihnya, ketiaknya pun putih. Beda dengan orang kita. Orang putih, ketiak hitam. Nabi kalau berdoa tangannya. Ini sekarang ada orang doa tangan mah. Orang kalau doa tangan bawah itu artinya ya Allah terserahlah mau ngasih enggak apa-apa. Serius. Nih. Etika akhlak kepada Allah Ta'ala. Berdoa minta. Ini sekarang banyak orang selesai sholat udah nggak mau doa lagi. Ente kenapa nggak doa? Yang lamanya belum kabul kan ngapain nambah lagi? Minta. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau. Nikahkanlah aku dengan dia ya Allah. Kalau memang dia jodohku. Kalau memang tidak, maka hilangkan dia dari kepalaku. Kalau tidak, matikan dia dari dunia. Oh jangan. Nggak boleh kita mendoakan yang tak baik pada orang. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi berdoa dari mulai sholat Isya sampai malam, sampai subuh malam Jumat tanggal 17 Ramadan, Yaumal Taqal Jam'an, bertemunya 2 pasukan pada perang Badar Al-Kubra. Sampai ketika Nabi berdoa, jatuh sorban Nabi. Burdah Nabi jatuh. Datang Abu Bakar Siddiq menaikkan. Hasbuka ya Rasulullah. Cukuplah doamu itu Rasulullah. Nabi tetap berdoa. Ini sekarang banyak orang berdoa. Mau nggak mau. Acuh tak acuh. Kalau sudah berdoa, adabnya dijelaskan baik-baik. Ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Wa afiatan fil jasad. Wa ziyadatan fil ilm. Wa barakatan fil rizq. Wa taubatan qablal maut. Wa rahmatan indal maut. Wa maghfiratan ba'dal maut. Ini banyak orang doa cepat sekali sampai enggak kena maut. Anak-anak kita yang ikut pengajian dengan ibunya, yang ikut bapaknya di masjid, itu dengar.
Ketika dia dengar doa, dia bawa pulang ke rumah. Nanti habis sholat dia baca. Maut. Ibunya nanya, loh kok doamu maut-maut? Iya mas, sedang banyak yang meninggal di Palestina. Berdoa. Ada seorang Arab Badui. Dia berdoa di depan Nabi. Apa kata dia? Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad, kami berdua saja, yang lain jangan. Kata Nabi, kalau doa jangan egois, jangan cuma diri sendiri. Makanya kita selalu minta doa bersama. Allahumma inna, kami semua. Allahumma inna na'udzubika. Minta bersama. Saya nggak maulah doa bersama Pak Ustadz. Permintaan saya dengan permintaan dia kan lain. Dia mau minta nikah, saya mau minta punya anak, kan lain. Oke, tapi kita ada persamaan. Mau minta husnul khotimah, sama. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wala taqdim alaina bisu'il khatimah. Maka adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, segerakanlah ini. Aku mohon kepada Engkau, kabulkan ya Allah. Kalau enggak Kau kabulkan, tengoklah aku enggak doa lagi sampai mati. Kok ngancam? Ini adab kepada Allah, senantiasa husnuzan kepada Allah. Sama seperti anak minta pisau ma, minta pisau ma, minta pisau. Jangan. Nanti kalau aku kasih kau pisau, kau main pisau, kau luka, tanganmu akan keluar darah, kau akan mati. Begitu juga dengan permintaan kita. Mungkin menurut ilmu Allah kita belum layak. Ini orang aku kasih segini, insya Allah ke masjid 5 kali. Tapi kalau aku lebihkan dosisnya, nanti seminggu cuma sekali, Jumat aja. Tambah lagi rezekinya, setahun sekali Idul Fitri. Itu pun masbuk. Nah, oleh sebab itu maka kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam mengajarkan etika, akhlak, manajemen waktu. Yang kedua, akhlak kepada Allah. Yang ketiga, hablum minan nas. Masya Allah. Saya luar biasa di Universitas Malahayati, dimuliakan, diberikan tadi sarapan pagi, disambut luar biasa, di macam-macam, fotonya tak terhitung tak berapa kali. Sampai di sini diberikan pula gula-gula, diberi minuman, diberikan kue, diberikan kata sambutan, dan yang paling berkesan inilah. Nanti akan dipoto bawa pulang. Bandar Lampung, Universitas Malahayati. 2 bulan, 2 rencong. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hablum minan nas, ketika jumpa ucapkan salam. Pak Rektor ketemu dengan saya, assalam. Apa kata beliau? Assalamualaikum. Selamat hartamu Abdul Somad. Selamat hidupmu Abdul Somad. Selamat anakmu Abdul Somad. Selamat keluargamu Abdul Somad. Selamat duniamu Abdul Somad. Selamat akhiratmu. Itu makna assalamualaikum warahmatullah. Semoga Allah memberikan rahmat untukmu hai Abdul Somad. Wa barakatuh. Berkah hidupmu, berkah hartamu, berkah anakmu, berkah keluargamu, berkah ilmumu, berkah duniamu, berkah dakwahmu, berkah akhiratmu. Itu yang tidak ada dalam welcome. Well, bagus. Come, datang. Welcome, datang, bagus. Baliknya. Bahkan ada sebagian anak-anak ketika ditanya, apakah bahasa Inggrisnya keset kaki? Welcome. Kadang mahasiswa-mahasiswa ini, saya bukan nyalahkan mahasiswa, dia mau pakai bahasa Inggris gaya-gaya, acara seminar di hotel, ketika kita turun, apa kata dia? Good morning Pak Ustadz, welcome. Ente, tahu nggak arti welcome? Selamatnya datang, pulangnya belum tentu selamat. Good morning, good, bagus. Morning, pagi, paginya bagus, siangnya. Ente makan sambal terasi mau bahasa Inggris. Bahasa Inggris nggak apa-apa, bagus, mantap, komunikasi internasional. Tapi jaga ini adab akhlak Islam. Bahkan salam itu bukan cuma untuk orang hidup saja. Makanya salam itu dibagi 3. Salam yang pertama wajib dijawab. Salam yang kedua nggak boleh dijawab. Salam yang ketiga kita nggak ingin mendengar jawabannya. Salam yang pertama tadi semua menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang kedua nggak boleh dijawab. Salam imam sholat subuh tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Imam. Salam yang ketiga, kita tidak ingin mendengar jawabannya. Kapan?
Kebetulan saya ceramah jam 2 malam, pulang pengajian lewat kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Saya nggak ingin mendengar jawabannya. Andai mereka menjawab, Waalaikumsalam. Salam kepada orang hidup, semuanya selamat. Salam untuk yang dikubur untuk apa? Supaya mereka selamat dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Dari azab kubur. Maka ketika kita ketemu dengan orang, kita sangka dia sombong, tapi ternyata setelah salaman, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullah. Tapi tetap hurufnya betul. Assalamualaikum. Pendek. Ini sekarang banyak yang panjang. Assalamualaikum. Mana ada huruf waw di situ? Assalamualaikum. Oh, atuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang gimana orang mau dapat selamat, dapat rahmat, dapat barokah? Salamnya disingkat. ASS WRWB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang makamnya di Al-Madinah Al-Munawwarah pun kita ucapkan salam subuh tadi 3 kali. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Bahkan acara maulid biasanya dibaca Simtud Durar, dibaca maulid Diba, dibaca maulid Barzanji, dibaca maulid Adhiyaul Lami, dibaca maulid Al-Burdah Imam Al-Busiri. Assalamu alaik azkal azkiya. Assalamu alaik azkal azkiya. Takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu tebarkan salam. Maukah kamu aku tunjukkan satu perbuatan? Kalau kamu tebarkan maka kamu akan berkasih sayang. Apa itu ya Rasulullah? Afsus salam. Afsus salam. Tebarkan salam. Tapi bukan sekedar mulutnya salam, tangannya juga salam. Sekarang banyak orang mulutnya salam, tangannya kelam. Berbagi sedekah. Ada 4 universitas. Universitas Abul Yatama, Universitas Abul Yatama Batam, Universitas Malahayati, Universitas Kedokteran, ditambah lagi rumah sakit dari orang yang bukan sarjana, bukan profesor doktor, tapi tamat SMA. Kenapa beritanya tidak diviralkan? Dia tidak mau riya, tidak mau tahu orang banyak, takut tauhidnya rusak. Tapi datangnya kita kemari, kita ambil pelajaran yang luar biasa. Semua dari berbagi. Saudara kandungnya meninggal dunia dalam keadaan susah. Dia tak ingin orang lain susah. Berjanji dalam hidupnya, anak-anak yatim akan aku bantu. Maka berhasillah Abul Yatama. Yatama anak yatim. Abu bapak. Abul Yatama bapaknya anak yatim. Sekarang yang terkenal bukan Abul Yatama. Abul Janda. Bapaknya janda-janda. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka jadilah Abul Yatama. Jangan jadi Abu. Banyak yang gak setuju nampaknya. Oleh sebab itu maka anak yatim pulang dari sini. Yang pertama perbaiki waktu jangan sampai ada kosong. Yang kedua perbaiki hablum minallah yang selama ini putus-putus kontaknya. Sambung solat-solat sunat doa. Tahajud witir dan zikir. Yang ketiga hablum minan nas, etika. Mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang ada di sekitar kita. Yang paling dekat dengan kita istri. Kita laki-laki istri. Istri paling dekat suami. Tapi sekarang zaman berganti, musim berubah. Orang yang paling dekat sekarang dengan istri. Tapi istri orang. Makanya disebut senior. Apa senior? Senang istri orang. Masuk kantor jam 8 pagi. Pulang jam 4 sore. Bersama istri orang 8 jam. Bersama istri sendiri 2 jam. Itu pun sambil main WhatsApp. Oleh sebab itu maka mesti ditata kembali hati kita. Jangan sampai rusak. Makanya Nabi SAW lembut sekali. Apa kata Nabi? Khairukum. Orang yang paling baik di antara kamu semua. Khairukum li ahli. Orang yang paling baik pada istrinya. Maka Nabi nggak pernah manggil nama Aisyah. Aisyah. Apa kata Nabi? Ya Humairah. Wahai engkau yang putih. Kulitnya putih kemerah-merahan. Ahmar, merah. Humairah. Putih kemerah-merahan. Ustaz Somad, ya. Kalau saya panggil istri saya ya Humairah boleh? Boleh. Silakan. Pulang dari sini,
Panggil, ya Humaira. Mas ngejek ya. Jangan terlalu jujur. Ini istri tamu dipanggil, ya Hajar Aswad. Panggil baik. Nabi, orang yang dekat terdulu. Kalau mau sedekah, sedekah sama keluarga. As-sadaqatu 'alal fuqara. Sedekah. Kalau sedekah sama fakir miskin, nilainya 1, sedekah. Was-sadaqatu 'alal qurba. Tapi kalau bersedekah sama kerabat dekat, nilainya 2. Pertama, pahala sedekah. Yang kedua, dapat pahala silaturahim. Tapi sekarang orang nggak mau sedekah sama keluarga. Sedekah sama orang lain. Keluarganya nggak mau. Kenapa? Karena kalau sedekah sama keluarga nggak pernah cukup, Pak Ustadz. Kurang. Kalau kasih sama orang lain, makasih ya Pak. Tapi kalau sama keluarga, masa ngasih cuma segini? Oleh sebab itu ini diamalkan. Kedekatan dengan keluarga, bertetangga, bersyukur adik-adik tinggal satu asrama, ada sahabat dekat. Kalau kita ketiduran dia yang bangunkan. Yang jadi masalah kita ketiduran dia lebih gawat lagi. Maka sama-sama bersama menjalin hubungan hablum minallah. Ternyata lama berteman, lama berkawan. Kenangan tak pernah hilang, tak pernah putus. Makanya sekarang banyak reuni. Uni persatuan. Uni kebersamaan. Menjalin kebersamaan di masa lalu akan kita ulang kembali. Hanya saja reuni ini banyak juga efek negatifnya. Akhirnya yang dulu pernah naksir, nggak kesampaian, sekarang CLBK. Cinta lama bersemi kembali. Wah, maka kalau reuni bapaknya mesti ikut. Ini siapa? Security. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hablum minan nas kita. Berbagi hadiahlah kamu, maka kamu akan berkasih sayang. Saya sudah siapkan ada buku 37 masalah populer. Rencana saya penyerahan pada Pak Rektor. Saya sangka kembali ke hotel. Ternyata tidak. Tapi nanti akan saya titipkan. Berbagi hadiah, maka kamu akan berkasih sayang. Nanti setiap saya lihat ini, saya akan terkenang Bandar Lampung Universitas Malahayati. Setiap terkenang ini, lihat. Orang beriman terkenangnya bukan cuma di dunia. Ketika Allah suruh masuk ke dalam surga, hai orang beriman, masuklah kamu ke dalam surga. Ketika keluarga besar Universitas Malahayati diperintahkan Allah, hai keluarga besar Malahayati, masuk kalian ke surga. Mereka bertanya, Ustadz Somad di mana ya Allah? Kata Allah, dia sudah masuk duluan. Amin. Pede sekali Ustadz Somad. Tapi na'udzubillah. Kami mau masuk, ya Allah, Ustadz Somad di mana? Dia sedang transit, kata Allah. Maka apa kata Allah Ta'ala? Sahabat orang beriman, dia tetap ingin bersama. Almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau cinta kita ini karena Allah, insya Allah di surga pun kita akan bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kehormatan yang luar biasa buat saya ketika datang ke Lampung, disambut di tanah lapang tentara yang besar, disambut oleh bapak-bapak polisi, disambut oleh jamaah, dan hari ini akademisi Universitas Civitas Akademika yang menyambut. Ketua MUI datang, ketua NU dua-duanya datang, suriahnya hadir, tamfiziahnya ada. Maka kebersamaan kita ini mudah-mudahan jangan menjadi kemesraan ini, jangan cepat berlalu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terus adakan pertemuan-pertemuan, kajian-kajian. Biasanya kadang kita ceramah berkeringat kepanasan. Di sini malah saya kedinginan. Saya nggak tahan dingin nih sebenarnya, tapi karena kita ramai akhirnya menjadi hangat. Kadang saya ceramah sudah habis suara, selesai pengajian, saya tanya, gimana tadi ceramah? Nggak kedengaran suara Pak Ustadz. Tapi hari ini mikrofonnya, kadang-kadang jamaah dari jauh, Ustadz Somad, kami tadi ikut pengajian tapi dengar suara saja. Tapi di Malahayati bukan cuma dengar suara, gambar saya kelihatan. Masya Allah, tidak ada kurangnya sedikit pun. Kata Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, kalian kalau memandang, pandanglah warna hijau. Untuk menguatkan mata, pandang warna hijau. Di sini hijau semua ini. Hijau. Gak pandang warna hijau. Nabi itu kubahnya warna hijau. Sorbannya warna hijau. Burdah sorbannya warna hijau. Imamahnya warna hijau. Nah, ini. Makanya tapi jangan nanti gara-gara ini ibu bersedekah warna hijau. Kalau sedekah tetap
Merah. Begitu lewat kota, hijau. Ibu kenapa? Hijau. Kata Ustaz Somad, kita disuka warna hijau. Warna hijau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebersamaan ini karena kita bersama di jalan Allah. Kamu di mana kenal sama Bapak Anu? Kami kenal sama-sama di auditorium Convention Hall Universitas Malahayati acara Maulid Nabi kemarin. Alhamdulillah. Kamu kenal Sanu di mana? Saya di acara pengajian kemarin waktu di Tanah Lapang. Itu kami kena hujan malam-malam itu waktu Ustaz Somad datang. Enak. Kamu kenal sama di mana? Kami sama-sama mabuk di Jakarta kemarin. Sama-sama dugem kami. Akhirnya dia goyang kepala, saya golang, tubrukan, kami sadar. Jelek sekali perkenalannya. Tapi hari ini kita bersama. Rajulani, dua orang. Sahabat fillah, menjalin hubungan kasih sayang karena Allah. Ijtama'a alaih, bersatu karena Allah. Wa tafarraqa alaih, berpisah pun juga karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang 1 jam 20 menit. 1 jam 60 menit. Tambah 20, 1 jam 20 menit. Kalau ada yang nanya, siapa yang ceramah tadi? Lupa saya nama Ustadz itu. Mudah mengingat nama saya. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Apa isi ceramah dia tadi? Tadi malam 3. Perbaikan ekonomi, perbaikan pendidikan, perbaikan ekonomi, perbaikan politik. Tadi apa ceramah dia di Malahayati? 3 juga. Apa dia? Aku pun gak ingat tahap yang 3 itu. Kata Ustaz Somad, perbaiki akhlak kita. Bagaimana mengatur waktu dalam Islam. Perbaiki hablum minallah, hubungan dengan Allah. Jangan sampai putus kontak. Perbaiki hablum minan nas. Jaga hubungan sesama manusia. Jangan sakiti hati orang. Sholatnya banyak. Puasa sunatnya rajin. Tapi gaji tukang cucinya. Gaji tukang panen kebunnya. Dia tahan. Maka Islam mengajarkan. Ketika ada orang susah. Berarti ada orang kaya yang memakan nasi orang susah. Ketika ada orang yang tidak pakai baju, berarti ada orang kaya yang mengambil baju orang susah. Kalau di lampu merah kita lihat ada gelandangan, berarti ada orang kaya yang mengambil hak mereka. Maka kita diajarkan menebarkan prinsip kedamaian, menyenangkan hati orang. Idkhalus surur. Kalau kau bisa punya uang seperti pemilik owner, seperti yang diceritakan tadi, sekolahkan anak yatim. Tapi kalau kau tak bisa, usap kepalanya. Karena dia rindu kasih sayang. Andai juga tak bisa, kau senyum aja. Nampak anak yatim senyum. Senyum pun tak bisa, mati aja lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah yang dapat saya sampaikan. Tadi katanya ada pertanyaan yang bisa akan saya jawab, yang tak bisa akan saya bawa pulang ke Riau, dan nanti akan ditulis di www.somatmorocco.blogspot.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.